Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala man ba'atsallahu rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kiranya dengan nikmat-nikmat tersebut kita semakin bertambah taat dan takwa kepadanya. Salawat dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kiranya dengan senantiasa berselawat kepada beliau, termasuklah kita umatnya yang mendapatkan syafaat, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan karakteristik Al-Quran. Mengapa sangat penting kita mengetahui tentang pengertian Al-Quran? Karena ketika kita tahu pengertian Al-Quran, selanjutnya kita pasti mengerti bagaimana Al-Quran itu diturunkan dan bagaimana Al-Quran itu difungsikan untuk kita. Di saat kita tahu karakteristik Al-Quran, sudah seyogyanya lah kita pasti menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Menurut Daud Al-Attar dalam Mu'jam fi Ulumil Quran, dijelaskan bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan atau lafaz yang dimulai dari surah Al-Baqarah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur dan dipastikan lafaznya terjaga dari pengaruh-pengaruh atau dari intervensi manusia. Sehingga sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, ketika kita mengetahui makna dari pengertian yang dikemukakan oleh Daud Al-Attar tersebut, semakin menambah keyakinan bahwasanya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada intervensi dan tanpa ada campur tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala hal itu kita yakini, berarti bertambahlah nilai keimanan kita terhadap Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur melalui periodisasi sebanyak 23 tahun, di mana dibagi menjadi dua periode. Periode pertama disebut dengan periode Makkah yang lebih kurang diturunkan selama 13 tahun, dan periode kedua yaitu periode Madinah yang mana lebih kurang diturunkan selama 10 tahun. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran itu sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.286 ayat. Yang mana dalam hal ini semuanya murni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran itu setiap yang turun di kota Makkah itu disebut dengan periode Makkiyah, di mana pada periode ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan lebih kurang 4.780 ayat yang terdiri
dan tercakup di antara 86 surah. Sementara pada periode Madinah atau Madaniyah, Al-Quran diturunkan sebanyak 1456 ayat, yang mana mencakup sebanyak 28 surah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena ketidaksanggupan Allah langsung menurunkannya sekaligus, tetapi didasari dengan kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Syekh Wahbah Az-Zuhaili pernah mengungkapkan satu ungkapan yang indah. Menurut beliau, dikatakan inna qissatan fil Qur'an laisat bitarikhiyah bal hiya al-waqi'iyah. Sesungguhnya cerita-cerita, surah-surah yang termaktub di dalam Al-Quran semata-mata bukanlah hanya sekedar bercerita tentang sejarah, tetapi surah-surah itu juga bercerita tentang kondisi yang kita alami saat ini dan sangat sesuai sampai kapanpun terjaga sampai dengan hari kiamat. Maka sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, ungkapan salah seorang khalifah Utsman bin Affan pernah berkata, Iqra'ul Quran ka'annahu unzila ilaika. Bacalah Quran seolah-olah Quran itu diturunkan untukmu. Mudah-mudahan dengan kita semakin mengenal Al-Quran, dengan beberapa pengertian dan cakupan daripada surah-surah yang berada di dalam Al-Quran, semakin tergugah rasa cinta kita, semakin tergugah rasa keinginan kita untuk menyingkap rahasia-rahasia di dalam Al-Quran. Semoga kiranya sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Semoga kiranya bermanfaat dan menambah ketaatan kita kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.